Ya, selamat pagi, siang, atau malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan saya Bagas Yosuf Di Prabowo dengan NIM 13410136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerimaan Website dengan menggunakan teknologi Acceptance Model 2 pada bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika Surabaya. Yang bab pertama yaitu pendahuluan. Ya, Universitas Dinamika adalah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Surabaya yang memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Informatik dan Informatika dan Fakultas Teknologi Ekonomi dan Bisnis yang terbagi menjadi 9 program studi. Nah, salah satu bagian yang ada di Undika dalam hal pemberian pelayanan adalah bagian kemahasiswaan yang bergerak dalam pengelolaan kegiatan dan pembinaan soft skill dengan menyediakan sarana dan fasilitas sebagai wadah organisasi kegiatan mahasiswa. Untuk mendukung tugasnya, nah, bagian kemahasiswaan ini mempunyai website yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi kepada mahasiswa. Nah, pada berdasarkan penelitian Kurniawan tahun 2020, 80% mahasiswa Universitas Dinamika mengeluhkan tentang informasi yang disediakan pada website kemahasiswaan.dinamika.ac.id. Belum Keluhannya yaitu belum lengkap sehingga mahasiswa jarang mengunjungi website tersebut. Nah, dan juga website kemahasiswaan.dinamika.ac.id ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap seberapa besar tingkat penerimaan mahasiswa pada website ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk evaluasi tingkat penerimaan website kemahasiswaan dengan metode TAM, yaitu yang bergantung kepada variabel perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral attention, dan usage behavior yang didapatkan dari beberapa variabel seperti subjective norm, image, job relevance, output quality, dan result demonstrability yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan website. Nah, perumusan masalahnya itu dari berdasarkan latar belakang yang tadi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variabel perceived usefulness, perceived ease of use, behavioral intention, usage behavior, dan beberapa variabel lain seperti subjective norm, image, job relevance, output quality, dan result demonstrability pada website kemahasiswaan Universitas Dinamika menggunakan teknologi Acceptance Model 2. Nah, batasan masalah, data yang dihimpun dan diolah berdasarkan dari jawaban kuesioner responden, di mana responden adalah pengguna website kemahasiswaan.dinamika.ac.id. Lalu responden dari penelitian adalah mahasiswa aktif Universitas Dinamika pada semester 2021. Dalam penelitian ini, kuesioner yang didistribusikan menggunakan Google Form. Nah, tujuan penelitiannya adalah menyusun untuk mengetahui seberapa besar penerimaan website kemahasiswaan Universitas Dinamika menggunakan teknologi Acceptance Model 2. Nah, manfaat penelitiannya adalah memberikan masukan pemikiran bagi bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika, serta sebagai bahan pertimbangan untuk masukan dalam perbaikan kualitas layanan website bagian kemahasiswaan Universitas Dinamika sehingga Universitas Dinamika bisa memperoleh informasi yang lebih akurat, terpercaya, dan up-to-date. Nah, alasan teorinya ini adalah ada dua penelitian terdahulu yang saya pakai dari Harjito pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Penerimaan Aplikasi Website menggunakan teknologi Acceptance Model 2 pada Raja Duren Web. Lalu ada analisis kesuksesan website kemahasiswaan Universitas Dinamika dengan menggunakan model Dillon dan Glenn berdasarkan persepsi mahasiswa dari Kurniawan pada tahun 2020. Nah, ini adalah teori-teori yang saya pakai pada penelitian ini. Yang pertama ada website, yang kedua ada user acceptance, lalu teknologi acceptance model, lalu populasi dan sampel, yang kelima ada teknik sampling, lalu berikutnya skala pengukuran,
Yang ketujuh, analisis deskriptif. Yang kedelapan ada validitas dan reliabilitas. Nah, bab ketiga ya, yaitu metode penelitian. Pada tahap awal ada observasi dan wawancara. Yang pertama studi literatur, yang kedua penghitungan sampel, yang ketiga model konseptual, yang keempat pembuatan kuesioner, yang kelima penyebaran kuesioner, dan rekap data. Lalu masuk ke tahap analisis, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua adalah analisis SEM. Yang kedua adalah analisis deskriptif. Yang ketiga adalah analisis SEM. Lalu di tahap akhir ada pembahasan dari hasil analisis. Yang kedua adalah kesimpulan dan saran. Nah, pada penelitian kali ini populasinya uh, yaitu mahasiswa aktif semester 2021 201 yang menggunakan website kemahasiswaan dengan total mahasiswa diketahui berjumlah 1.254 mahasiswa. Nah, untuk mengetahui sampelnya, kita menggunakan rumus Lovin seperti yang ada di tampilan layar, dan dihasilkan sampel sebanyak 93 mahasiswa. Nah, ini adalah model konseptualnya. Untuk penjelasannya, yang pertama, subjective norm adalah persepsi manusia ketika berpikir bahwa dia harus melakukan sebuah perilaku. Itu saya definisikan sebagai variabel X3. Yang kedua, image adalah tingkatan di mana penggunaan sebuah teknologi informasi dipersepsikan untuk meningkatkan status seseorang di mata masyarakat. Image dapat secara langsung mempengaruhi persepsi kegunaan sebuah sistem informasi atau sebuah teknologi dan tingkatnya dapat dipengaruhi oleh subjective norm. Yang ketiga adalah job relevance. Komponen ini berkaitan dengan persepsi manusia tentang seberapa pentingnya sebuah informasi atau teknologi dalam membantu atau mempengaruhi pekerjaan mereka. Lalu yang keempat adalah output quality atau di X4. Komponen ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan individu manusia bahwa sebuah sistem informasi atau teknologi yang mereka gunakan akan memberikan hasil yang baik untuk pekerjaan mereka. Yang kelima adalah result demonstrability. Komponen ini berkaitan dengan hasil pengguna teknologi informasi yang dapat diukur. Lalu yang keempat ada perceived usefulness. Komponen ini menunjukkan tingkatan seorang manusia percaya bahwa dengan menggunakan sistem informasi akan membantu dirinya untuk meningkatkan performa kerja. Yang ketujuh ada perceived ease of use. Didefinisikan sebagai persepsi manusia bahwa sebuah sistem informasi yang dia lihat mudah digunakan. Lalu intention to use diartikan sebagai kecenderungan perilaku untuk setiap penggunaan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut. Misalnya keinginan menambah peripheral pendukung, motivasi untuk menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Yang kesembilan ada use behavior atau usage behavior, dapat diartikan sebagai perilaku manusia sebenarnya ketika menggunakan sebuah sistem informasi. Nah, ini adalah hipotesis yang saya buat. Bisa dibaca terlebih dahulu atau mungkin di pause kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut berdasarkan dari gambar yang di sini. Berdasarkan dari gambar yang di sini, ini adalah hipotesisnya dan ini adalah penjelasannya. Nah, ini konstruk untuk pembuatan kuesionernya. Nah, yang ketiga, lalu selanjutnya yang dilakukan adalah uji validitas. Uji validitas diukur dengan nilai significant to tail kurang dari nilai alfa, yaitu di penelitian saya yang saya pakai yaitu 0,1. Maka jika significant to tail di atas 0,1 maka dinyatakan valid. Ini adalah step-step yang akan dilakukan untuk uji validitas memakai aplikasi SPSS. Nah, lalu untuk uji reliabilitas masih menggunakan aplikasi SPSS,
suatu suatu variabel dikatakan reliable jika hasil Cronbach alpha bernilai di atas 0,6. Nah, berikut gambar di bawah ini adalah step-step untuk melakukan uh, uji reliabilitas. Jadi um, semua semua variabel dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah variabel tersebut reliable atau tidak. Nah, ini saya menggunakan saya membuat model konseptualnya menggunakan aplikasi SmartPLS 3 sama seperti ini. Lalu ini kuesionernya, maaf. Nah, ini kuesionernya pada variabel job relevance. Penilaian yang pertama adalah mengakses website kemahasiswaan Undika berkaitan dengan butuhnya informasi akan kemahasiswaan. Lalu mengakses website kemahasiswaan Undika karena saya adalah mahasiswa Undika, seperti itu. Lalu untuk variabel image, keluarga saya berpikir bahwa saya sering mengakses website kemahasiswaan Undika. Lalu rekan saya berpikir bahwa saya sering mengakses website kemahasiswaan Undika. Lalu mengakses website kemahasiswaan Undika baik bagi saya. Untuk variabel selanjutnya yaitu subjective norm. Yang pertama ada rekan-rekan menganjurkan saya untuk mengakses website kemahasiswaan Undika. Lalu website kemahasiswaan Undika mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi. Selanjutnya adalah output quality, kualitas informasi yang disampaikan website kemahasiswaan Undika akurat. Yang selanjutnya ada kualitas informasi yang disampaikan website kemahasiswaan Undika up to date. Nah, ini selanjutnya untuk model untuk kuesionernya, pernyataan pada kuesionernya. Nah, untuk uji validitasnya dilihat dari tabel yang saya tampilkan di sini, gambar di sini, semua variabel yang ada di penelitian ini mempunyai nilai significant to tail di atas 0,1. Di bawah, maksudnya di bawah 0,1. Jadi semua variabel yang ada di penelitian ini dikatakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas bisa dilihat di sini adalah semua variabel di atas 0,6. Nilai Cronbach alpha di atas 0,6. Maka semua variabel yang ada di penelitian ini dikatakan reliable. Lalu selanjutnya adalah deskriptif hasil analisis. Yang pertama, gambaran karakteristik responden. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 66 orang atau sekitar 71% dari seluruh responden. Sedangkan yang wanita sebanyak 27 orang atau sekitar 29%. Nah, untuk program studi, jumlah respondennya adalah 59% sistem informasi, lalu S1 sistem informasi sebanyak 63% atau 59 orang, lalu di prodi D3 sistem informasi sebanyak 3 orang atau 3,2%, pada prodi administrasi perkantoran sebanyak 1 orang atau 1,1%, pada prodi akuntansi sebanyak 4 orang atau 4,3%, pada prodi DKV atau desain komunikasi visual sebanyak 8 orang, pada prodi desain produk sebanyak 8 orang atau 8,6%, pada prodi manajemen sebanyak 2 orang atau 2,2%, dan pada prodi teknik komputer sebanyak 8 orang atau 8,6%. Nah, deskriptif hasil analisis. Ini adalah pemetaan jawaban responden. Nah, ini. Nah,
Tanggapan responden yang mayoritas kurang setuju terhadap variabel image berarti responden menganggap bahwa website Universitas Undika kurang identik dengan responden. Lalu pada variabel subjektif norm, responden beranggapan bahwa website Undika kurang mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi. Lalu tanggapan responden mayoritas setuju terhadap variabel output quality berarti responden menganggap bahwa informasi yang disampaikan website ke mahasiswa Undika akurat dan up to date. Sementara tanggapan responden yang mayoritas setuju pada variabel result demonstrability berarti responden tidak mengalami kesulitan ketika akan menunjukkan kepada orang lain cara mengakses website kemahasiswaan Undika. Nah, pada variabel Z, perceived usefulness dan perceived ease of use, untuk mayoritas setuju terhadap variabel perceived usefulness berarti responden percaya bahwa website kemahasiswaan Undika dapat meningkatkan kinerja dalam menambahkan informasi. Lalu pada perceived ease of use berarti responden menganggap website kemahasiswaan Undika mudah dipahami dan dipelajari. Nah, untuk intention to use, artinya responden kurang memiliki niat untuk mengakses website kemahasiswaan Undika serta kurang ingin mengajak orang lain untuk mengakses website kemahasiswaan. Pada variable usage behavior, rata-rata responden memiliki rata-rata standar dalam mengakses website kemahasiswaan Undika serta memiliki durasi standar dalam mengakses website kemahasiswaan Undika. Nah, ini hasil dari pengujian hipotesis saya. Di sini yang signifikan adalah H1, H2, H3, H5, H6, H8, H9, dan H11. Nah, ini berdasarkan hasil bootstrapping yang dilakukan di aplikasi SmartPLS 3, nah ini dikatakan signifikan memiliki apabila satu variabel memiliki nilai statistik di bawah 1,96 atau yang berwarna hijau ini. Nah, ini untuk kesimpulan dari semua variabel yang ada pada term 2 hanya ada 8 variabel yang berpengaruh dalam penerimaan mahasiswa terhadap website kemahasiswaan Undika. Yang pertama, job relevance berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness dengan nilai statistik sebesar 2,401 dan p-value sebesar 0,017. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap image dengan nilai statistik 15,523 dan p-value sebesar 0,000. Lalu yang ketiga, subjektif norm berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness dengan nilai seperti berikut, seperti ini. Lalu subjektif norm berpengaruh positif dan signifikan terhadap intention to use dengan nilai statistik dan p-value sebesar seperti ini. Lalu yang kelima ada output quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness dengan nilai seperti ini. Lalu perceived usefulness berpengaruh dan positif dan signifikan terhadap intention to use dengan nilai statistik sebesar 3,602 dan seperti yang terlihat di layar. Lalu yang ketujuh ada perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness sebesar ini. Lalu intention to use berpengaruh positif dan signifikan terhadap usage behavior. Nah, untuk sarannya penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel dan indikator seperti voluntaris dan experience perlu ditambahkan untuk mengetahui apa perbedaan hasil dengan penelitian ini dan memperkaya model yang digunakan agar penelitian lebih sempurna. Bagi peneliti berikutnya dapat menggunakan metode selain TAM 2 dapat menggunakan teori penerimaan aplikasi lainnya sehingga dapat memperbandingkan hasil. Demikian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.